Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng Kang Sep KS di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Salam satu wajan. Masak apapun jadi praktis. Lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya siapkan mie kuning 100 gram kurang lebih. Lalu saya siapkan juga sayuran. Di sini ada siput, ada jahe, ada bawang bombay merah dan putih, terus ada bawang daun, ada paprika merah, ada jamur kancing, ada wortel, ada jamur kuping ya teman-teman. Jadi ini sayurannya sudah saya siapkan. Lalu langkah berikutnya saya siapkan minyak yang sudah saya panaskan di wajan ya, dan mie-nya ini langsung digoreng ya teman-teman. Dan ini jangan dilepas dulu dari saringannya ya, karena biar bentuknya tetap bulat begitu teman-teman, dan garing ya teman-teman. Jadi celup-celupkan di minyak panas biar nanti si mie-nya itu akan lepas ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Nah ini teman-teman, nampak sudah lepas sempurna, dan biar lebih garing ya, biar lebih kriuk-kriuk si mie-nya itu. Jadi terus dibolak-balik, dan ini nampak sudah garing ya teman-teman. Langsung saja disisihkan ya teman-teman. Yuk teman-teman, sudah saya siapkan ini pan panas dan udah dikasih minyak ya secukupnya. Masukkan itu bawang putih dan bawang bombaynya biar lebih dulu, dan sampai wangi harum ya teman-teman. Jadi satu persatu step by stepnya, yaitu bawang bombay, jahe, dan bawang putih ya, ditumis atau disote dulu biar keluar harumnya, wanginya. Oke, diaduk rata terus. Lalu masukkan ini sayuran yang lainnya, ada wortel dan daun bawang, juga jamur kuping, jamur kancing, dan siput ya teman-teman. Isi siputnya pun masuk, karena si siputnya itu sudah setengah matang ya teman-teman ya. Jadi terus diaduk biar aromanya tercium, wangi siputnya juga terasa ya teman-teman. Jadi terus saja digoyang-goyang si pannya, pokoknya biar sampai rata. Lalu tambahkan di sini saus tiram kurang lebih 1 sendok makan, ataupun sesuai selera ya. Kalau mau sedikit agak banyak bisa ditambahkan. Lalu diaduk kembali, biarkan sampai merata, dan tambahkan air chicken stock atau air kaldu ya, bisa juga air biasa secukupnya biar ada sedikit nyemek-nyemek ya teman-teman. Nah, ini biarkan sedikit agak meresap bumbunya. Lalu tambahkan ini kaldu ayam ataupun kaldu jamur secukupnya ya teman-teman, karena tadi si saus tiram itu sudah ada rasa asinnya, jadi tidak terlalu banyak. Dan tambahkan ini lada bubuk ya, secukupnya juga. Oke teman-teman, langsung diaduk kembali dan biar cukup merata, dan warna si sayurannya pun masih tetap segar bagus ya teman-teman. Jadi apinya tidak terlalu besar. Terakhir teman-teman bisa tambahkan 1 sendok makan maizena ataupun secukupnya, dan bisa juga ditambahkan minyak wijen ya teman-teman biar lebih harum wangi. Dan ini sudah cukup, langsung saja bisa disajikan ya teman-teman. Lanjut. Lalu siapkan platingnya teman-teman, dan langsung saja ditata si mie yang sudah digoreng tadi di atas plating, dan disiram dengan sayuran. Jadi ini sedap sekali, dan masih ngebul ya teman-teman. Jadi ini masakan ini namanya ipu mie ya teman-teman. Jadi mie yang digoreng kering dan disiram dengan sayuran mirip
setengah capcay ya teman-teman, tapi ini rasanya rasa siput ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman masak di rumah. Dan ini masaknya gampang, simpel ya teman-teman, tidak perlu lama-lama. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.